bagus, ya, atau perancangan interface yang bagus, itu kan tadi kurang lebih ada 3 itu tadi. Yang pertama, dapat mengurangi biaya di dalam penulisan program. Ya, dalam pemrograman interface, pengguna grafis rata-rata 70% penulisan program berkaitan dengan interface. Ya, jadi ini ya untuk yang mode grafis tadi itu dapat kita jadikan patokan saja lah begitu. Kira-kira 7% itu berkaitan dengan interface. Ini berarti bahwa perubahan yang terjadi pada interface ini juga sangat berpengaruh pada program yang dibuat. Maka dengan perancangan interface, pengguna yang baik akan meminimalisir perubahan yang ada pada antarmuka itu. Jadi intinya, ketika seseorang sudah familiar dengan menggunakan sebuah aplikasi yang berdasarkan interface itu, maka ketika ada aplikasi berikutnya yang versi terbaru, maka ketika membuka tidak akan mengalami banyak kesulitan. Paling tinggal beberapa baca sana sini sedikit aja sudah akan bisa langsung familiar. Nah, itu interface yang bagus seperti itu. Jangan sampai ini ada versi 1, kemudian muncul versi 2, wah frontal perubahannya banyak sekali, wah nanti pusing. Nah, oleh karena itu, biasanya di dalam perancangan interface itu yang bagus adalah ketika seorang menggunakan versi 1 dan ada muncul versi yang kedua, maka ketika menggunakan versi kedua itu dia akan sangat dimudahkan ya di dalam penggunaannya. Ini harapannya seperti itu ya, sehingga kalau itu terjadi maka biaya daripada penulisan program juga tidak akan terlalu besar. Meskipun dari sisi kualitas untuk versi kedua pasti ada beberapa fitur dan keunggulan yang ada di dalam. Ya, yang pertama ini ya, mengurangi biaya penulisan program. Terus keuntungan yang kedua apa? Yaitu mempermudah di dalam penjualan produk. Suatu produk yang dilihat pertama kali adalah tampilannya. Jadi kalau kita melihat software tertentu, maka yang kita lihat pertama kali adalah tampilan daripada software itu. Mungkin dari sisi warnanya, dari sisi tata letaknya, dan sebagainya. Itu menjadi sebuah atau menjadi sebuah daya tarik tersendiri ya buat user. Oleh karena itu, seorang pemakai yang sudah familiar dengan aplikasi sebelumnya, ketika melihat aplikasi yang baru, maka diharapkan ya itu tampilannya tidak jauh berbeda. Tampilannya dipikir sesimpel mungkin, tidak terlalu banyak warna yang mencolok dan sebagainya. Nah, kemudian apabila tampilannya terlihat baik, biasanya akan menarik banyak orang untuk menggunakan aplikasi itu. Jadi tampilannya menarik, simpel dan sebagainya, maka orang akan tertarik untuk menggunakannya. Nah, biasanya interface suatu aplikasi akan mengikuti antarmuka yang telah laku di pasaran sebelumnya. Jadi ini biasa melakukan semacam survei ya. Dari survei itu kira-kira warna yang diinginkan oleh user itu yang model kayak apa, tampilannya yang diinginkan yang model seperti apa dan sebagainya. Baru setelah itu survei dianggap selesai, baru kemudian dituangkan dalam tampilan di aplikasi itu. Contohnya antarmuka Windows mengikuti antarmuka daripada Mac OS ya, yang mempunyai tampilan antarmuka yang menarik. Ya, contohnya seperti itu. Oke, ada yang mau masuk ya? Sebentar. Ya, silakan Mas Rizky. Oke, masuk Mas Rizky. Ya, saya lanjutkan. Ya, itu untuk keuntungan yang kedua. Sedangkan yang keuntungan yang ketiga adalah meningkatkan fungsi komputer di organisasi. Ya, tadi sudah kita berikan penjelasan di awal ya. Dengan interface yang bagus, biasanya user akan tertarik untuk menggunakan suatu aplikasi komputer. Ini sudah jelas ya. Ini artinya akan meningkatkan kegunaan daripada komputer itu sendiri. Menarik, fungsinya bisa maksimal dan sebagainya. Kemudian dampak dari interface pengguna yang baik
jika dilihat dari aspek ekonomi, suatu organisasi adalah satu, mampu meningkatkan produktivitas. Betul sekali. Karena pengguna mudah menyesuaikan diri, penggunaannya mudah, sehingga ini bisa meningkatkan produktivitas atau kinerja daripada pegawai. Terus yang kedua adalah mengurangi biaya pelatihan pegawai. Jadi pelatihan tidak perlu atau bahkan tidak perlu dilakukan pelatihan. Jadi cukup dikasih versi terbaru, pada tinggal baca-baca sedikit langsung bisa. Itu harapannya. Terus yang ketiga itu mencegah pengambil alihan pegawai. Jadi kalau pegawainya itu masih bisa menggunakan aplikasi yang baru, maka tidak mungkin dia akan digeser oleh pegawai yang lainnya. Sehingga ini bisa mencegah pengambil alihan pegawai ya. Jadi mempertahankan pegawai yang lama dengan tetap menggunakan aplikasi yang baru. Terus yang keempat adalah memberikan kepuasan kepada pengguna. Betul, kalau pengguna itu puas, maka otomatis produktivitasnya akan meningkat. Kemudian yang kelima, produksi hasil dengan kualitas yang baik ya, tentu ya. Kalau produktivitas yang meningkat, berarti hasilnya juga akan berkualitas bagus atau maksimal, istilahnya seperti itu. Oke, sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya bahwa antarmuka yang baik akan dihasilkan dari proses pengembangan yang baik. Begitu juga sebaliknya. Ya, jadi di dalam pengembangan dan perancangan antarmuka atau strategi perancangan muka ini memang kalau ditilik secara mendalam itu prosesnya panjang ya. Cuma di dalam penyajian ini kita bikin to the point saja pada inti pembahasan kita. Nah, sehingga harapannya nanti ketika Anda browsing mencari informasi yang lain terkait dengan materi ini, itu Anda akan mendapatkan sesuatu. Oh, ternyata di dalam proses pengembangan sebuah interface ini tahap-tahapannya panjang ya, tidak sesimpel yang kita jelaskan seperti yang saya sajikan hari ini. Nah, itu ya. Kemudian proses pengembangan aplikasi atau perangkat lunak yang kurang baik, maka aplikasi yang dihasilkannya pun tentunya juga kurang baik juga ya, pasti ini ya. Jadi kalau pengembangan awalnya kurang bagus, surveinya kurang bagus, maka hasilnya juga kurang maksimal. Hal berikut merupakan penyebab adanya interface yang kurang bagus. Jadi beberapa hal, meskipun dalam tanda petik yang saya sajikan ini tidak mesti itu ya, tapi juga bisa jadi penyebabnya yang lain. Tapi yang ini saja kan 4 saja. Ya, penyebab interface kurang bagus. Pertama, kurangnya pendidikan atau pelatihan yang berkaitan dengan perancangan antarmuka. Jadi seorang yang akan melakukan pengembangan interface, dia harus mengetahui mengenai teknik atau strategi dari perancangan antarmuka itu yang bagaimana. Itu harus mereka kuasai dulu. Yang kedua adalah penyebaran pengetahuan yang diperlukan untuk merancang antarmuka pengguna yang baik. Jadi penyebaran pengetahuan yang diperlukan. Ya, diperlukan apa saja, ya, terutama ini dalam perancangan antarmuka tadi. Ya, jadi aspeknya banyak sekali ya, tidak hanya satu atau dua aspek, banyak aspek yang harus kita tinjau, yang harus kita kaji sebelum dituangkan dalam bentuk tampilan antarmuka. Itu intinya seperti itu. Terus yang ketiga adalah perkembangan yang saya betul sekali. Perkembangan teknologi sekarang itu ibaratkannya dalam 1 minggu sudah akan banyak munculan aplikasi-aplikasi yang luar biasa. Tampilannya sangat menarik dan mereka kecepatannya sangat bagus sekali. Sehingga untuk bersaing, mereka betul-betul siap untuk bersaing. Ya, jadi penyebab yang ketiga adalah perkembangan teknologi yang sangat. Jadi kalau tidak bisa beradaptasi dengan kecepatan teknologi yang ada, maka otomatis interface itu akan ketinggalan dan akan ditinggalkan oleh penggunanya. Kemudian yang keempat yaitu koordinasi yang kurang baik di dalam pengembangan aplikasi. Nah, di dalam pengembangan aplikasi yang bagus itu harus tersistematis ketika awal rancangan sampai dengan aplikasi atau perancangannya. Jadi tidak boleh hanya serambangan ya atau serabutan, tidak bisa. Jadi harus sistematis. Satu sama lain, bagian satu dan bagian lain harus terintegrasi. Intinya seperti itu.
Kemudian, kesimpulannya, jadi secara garis besar di dalam